Kembali lagi di sesi teror kali ini dengan saya Erlinda dan teman saya Angel. Cerita kali ini akan dibawakan oleh teman saya yaitu Kak Angel. Silahkan Kak Angel, Oke. waktu dan tempatnya. Oke, cerita kali ini ya sebut aja namanya Adit. Ini cerita tahun 2007 kemarin sih kak. Nah, Lama ya, iya. baru saya lahir. Oh iya, masa? 2007 Kakaknya kan lahir 2005. 6. Oh 6, Maaf oke. ya. Cerita ini datang dari 2007 kemarin. Sebut aja namanya Adit. Adit ini punya rumah baru di pinggiran Bandung gitu, bekas rawa-rawa. Nah, rumah aslinya itu ada di daerah Riung Bandung gitu. Nah, karena rumah barunya ini lagi pembangunan, setiap seminggu sekali itu mereka ke sana buat ngecek-ngecek gitu. Nah, mereka ke sana tuh selalu satu keluarga gitu loh. Dan pembantunya yang namanya Reni. Nah, ini MC nih Kak, MC dari cerita ini. Saya ingin aku bilang tadi kan, Lin, mereka tuh kalau ngecek rumah barunya tuh seminggu sekali dan selalu barengan satu keluarga plus pembantunya Reni. Nah, suatu waktu mereka ke sana tuh Adit perasaannya udah nggak enak gitu loh, udah nggak Sakit. enak. Waktu mereka ke sana terus Adit tuh perasaannya udah nggak enak gitu kan kak. Kesana terus pulangnya waktu mau maghrib pulang. Nah di mobil ini Reni tuh cerita pembantunya kan Reni itu cerita waktu di mobil waktu mereka mau pulang kan, ceritanya dia waktu di rumah itu tangannya dicolek sama orang padahal di sana nggak ada siapapun. Loh, bukannya satu keluarga itu ada ya? Maksudnya kan dia lagi posisinya sendiri Ya di tapi lingkungan di itu. belakangnya tuh nggak ada orang gitu loh kak. Waktu dia nengok kok nggak ada siapapun, siapa nih yang jalin saya, karena nggak ada siapapun. Nah udah setengah perjalanan kayak baru baru belum setengah, baru kayak sedikit gitu mau ke rumah yang di Riung Bandung itu. Nah ini kesurupan. Dirasuki. Ini maghrib mula. Wah, pas banget ya timingnya ya. Timingnya memang biasanya emang maghrib tuh banyak setan emang. Ya kan emang kata orang kan kalau maghrib itu nggak boleh keluar ya, Iya. nggak boleh melakukan perjalanan ya. Ternyata emang bener sih, terbukti. Dan dia di bawa mobil ini Adit ya kak. Adit ini bilang kalau mobilnya tuh makin berat padahal cuma beberapa doang kan, kayak sekeluarga gitu, ternyata makin berat kan mobilnya. Terus Reni itu meraung-raung gitu makin parah padahal udah bacain doa tapi makin parah gitu kan. Makin parah terus tiba-tiba dia tuh mau keluar dari mobil terus dia bilang Reni mau pulang, ada yang nungguin Reni gitu. Maksudnya ini pulang kemana ini? Nah makanya itu ini yang membuat bingung, dia tuh mau pulang kemana, karena kan dia lagi dirasukin nih. Kita nggak ada yang tahu dia tuh mau pulang kemana kan. Akhirnya Adit ini telepon ustadz yang deket di daerah situ gitu, deket daerah situ. Daripada nunggu pulang malah makin parah kan, akhirnya ditelepon ustadznya. Terus jalan ke rumahnya ustadz, kalau nggak salah ke rumahnya ustadz dulu karena kan dekat. Terus akhirnya di rumahnya ustadz ini si Reni didoain, terus ustadznya bilang ternyata dia tuh dirasukin banyak jin. Wah, berat gak tuh jadi badannya dari Makanya yang di mobil tadi makin berat ya kak, makin berat. ternyata itu berat kan, berat mobilnya itu berat tuh karena itu ya makhluk yang nggak kelihatan malahannya, bukan ternyata yang lain-lain ya. Karena emang ada ratusan jin ternyata kata ustadznya. Ratusan. Parah banget. Dan ternyata untung pas ngeblur kita nggak itu. Iya, lagi nggak ngomong. Puji Tuhan, emang Tuhan tuh tahu anaknya tuh. Yuk next, kamu tak suruh ngeblur nih Kinjal. Nah setelah didoain Pak Ustadz, terus keadaannya udah pulih gitu kan. Karena waktu di rumahnya Pak Ustadz tiba-tiba tuh Reni pulih gitu, langsung pulih gitu kak. Aneh. Padahal Sih. iya, padahal sebelumnya tuh dia meraung-raung gitu. Setelah didoain akhirnya mereka pulang. Tapi di rumah ternyata ada kejadian serem lagi. Nah Reni ini kembali kesurupan, matanya melotot gitu. Wah, Serem pokoknya. Terus ketawanya tuh kayak kuntilanak gitu loh kak. Hihihi. iya, serem ya. Kan lagi kan akhirnya Adit tuh
telepon ustadz sekitar rumah dia biar didoain lagi, biar tenang lagi. Terus ternyata Reni tuh nggak bisa tenang gitu loh kak, dia makin parah gitu, terus minta pulang lagi, entah minta pulang kemana ini pulangnya. Terus bilang kalau Reni disukain sama ratusan jin. Ternyata ratusan jin yang tadi ngerasukin Reni ini emang suka sama Reni. Wah, berarti Reni cantik ya, Iya. mempesona. Tapi parahnya ya kak, parahnya Reni itu ternyata juga suka sama salah satu jin. Wah, Makanya ini tambah susah dikeluarin. Reni ini tolol apa gimana, suka kok sama Ini makhluk gaib ini gitu ya? agak serem sih ini, makanya makin nggak bisa dikeluarin. Akhirnya ditelepon lah ayahnya Reni yang di Garut, nanya ke anaknya tuh gimana. Ternyata anaknya kerasukan kayak gini, dia dibawa ke Garut, dan beberapa tahun kemudian ditanya ternyata emang masih gitu sih kak, masih gitu. Jadi emang udah nggak terlalu banyak jin yang ngerasukin, tapi dia makin kurus, makin nggak kerawat, terus sering ngelamun Ya sendiri karena gitu. sama aja kayak Reninya nggak mau ngelepas jinnya itu Iya. ya, karena dia suka ya. Dan menurut ayahnya Reni, ternyata ini tuh karena dulu Reni punya pacar, terus pacarnya meninggal gitu. Makanya Kasihan banget mungkin sih ini punya dimanfaatin sama jin-jin gitu ya. Jadi pacarnya Reni, makanya Reni nggak mau ngelepas Reni. jin-jinnya. Ini kayak pelipur laranya sebenarnya. Iya, Tapi kan salah juga salah ya sih. caranya. Tadi cerita dari Kak Angel. Sekian sesi teror kali ini. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.